Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung daripada niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembacaan kitab Al-Mu'min, kita baca niat dulu. Bareng-bareng baca niat ta'lim, niat belajar. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari menjadi manfaat buat kita, menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa da'wata ila al-huda wa dalalata al khair. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi al-mughliq wal khatim lima sabaq an-nasir al-haqq al-haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hatta qadrihi wa miqdarihi azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita dikumpulkan lagi di tempat yang mulia. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi sebab kecintaan Allah kepada kita, menjadi sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Mudah-mudahan perkumpulan kita di sini segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang mendapat ilmu yang manfaat, yang barakah. Salawat pengiring salam tak lupa pula kita curahkan ke hadirat Nabi beserta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka mudah bagi Allah. Jadi disebut mukjizat. Kalau buat wali disebutnya karomah, kemuliaan. Dan ini terjadi. Bahkan di dalam Al-Quran juga diceritakan, ya, waktu Nabi Sulaiman nyuruh mindahin kerajaan Ratu Balqis. Wahai Nabi Sulaiman, saya bisa mindahin kerajaan Ratu Balqis sebelum Nabi Allah Sulaiman berkedip. Maka sebelum Nabi Allah Sulaiman berkedip, itu kerajaan singgasananya Ratu Balqis sudah pindah ke kerajaannya Nabi Allah Sulaiman. Dan ini orang yang melakukan ini bukannya Nabi, tapi beliau adalah orang soleh. Beliau wali min auliyaillah. Artinya bukan Nabi, bisa. Dan ini dinamakan bukan mukjizat, tapi disebut dengan karomah. Dan karomah ini sudah ada di dalam Al-Quran. Dan orang sekarang ada yang tidak percaya sama karomah. Ini bahaya. Berarti tidak percaya sama karomah, berarti tidak percaya sama yang diceritakan di dalam Al-Quran. Siti Maryam, ibunya Nabi Allah Isa alaihissalam, punya karomah. Padahal Siti Maryam bukan Nabi, tapi beliau punya karomah. Berarti beliau wali min auliyaillah. Karena Nabi nggak ada, Nabi perempuan nggak ada. Nabi semua wajib laki-laki, nggak ada Nabi perempuan. Tapi kalau wali boleh perempuan wali. Orang bisa melihat Nabi, kita bisa melihat Rasulullah. Kalau hati kita benar, kalau hati kita emang tujuannya sama Nabi Muhammad, kalau hati kita bersih, banyak baca sholawat, bakal bisa mungkin ketemu Nabi Muhammad.
bahwasanya dia setiap hari baca sholawat sekian banyak, tapi dia nggak pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad. Jadi heran, kenapa? Katanya kalau baca sholawat bisa ketemu Nabi Muhammad, tapi dia nggak pernah mimpi sama Nabi Muhammad. Akhirnya kata sisanya apa? Kata sisanya, ya udah, mulai besok ente baca sholawat sehari tapi jangan minum. Baca sholawat tapi jangan minum. Puasa jangan minum. Ya udah, dikerjain. Akhirnya dia baca itu sholawat berhari-hari, dia baca sholawat. Akhirnya dia mimpi tiba air, minum air segalon. Jadi bukan mimpi ketemu Nabi, mimpinya apa? Mimpi minum air segalon. Ya. Akhirnya dia protes, balik lagi ke syekhnya. Wahai syekh, saya udah ngerjain apa yang kau suruh. Saya baca sholawat, saya nggak minum. Kok nggak mimpi ketemu Nabi Muhammad, malah saya mimpi minum air segalon. Nah, ini aneh. Berarti syekhnya bohong kata dia. Apa kata si syekhnya? Wahai muridku, bukan begitu. Ini contoh. Apa contoh? Kalau kita baca sholawat tapi hati kita kemana-mana, hati kita nggak tersambung sama Nabi Muhammad, percuma. Ya, kita baca sholawat tapi pikiran kita ke yang lain. Contohnya itu, kita baca sholawat tapi yang dipikirin kita minum, haus. Baca sholawat tapi nggak minum, kan haus. Ya, berhari-hari baca sholawat dan kasih minum, haus. Sampai ke bawah mimpi minum air segalon. Ya. Maka yang ditarik kesimpulan adalah kalau kita pengen ketemu Nabi Muhammad, kalau kita pengen lihat Nabi Muhammad, pengen tahu wajahnya Nabi Muhammad, pengen mimpiin wajahnya Nabi Muhammad, setiap kita baca sholawat kita bayangin Nabi Muhammad. Ya, orang yang nggak pernah membayangin Rasulullah, orang yang jauh hatinya dari Rasulullah, nggak mungkin kenal sama Nabi, nggak mungkin ketemu sama Nabi. Makanya dia pada nggak percaya orang bisa melihat Rasulullah, nggak percaya. Karena memang hatinya nggak ada keterkaitan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sering baca sejarah Nabi, orang yang sering tahu lihat Nabi dari kitab-kitab dijelasin nih Nabi begini, Nabi begini, dia bisa bayangin Rasulullah begitu wajahnya, Rasulullah tampan sempurna. Maka yang dibayangin sama dia keindahan Nabi Muhammad, kesempurnaan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Orang bisa ketemu sama Nabi, orang bisa punya karomah, asalkan hati dia benar, asalkan hati dia bersih, asalkan dia nggak punya penyakit hati. Dan kalau orang udah punya yang namanya penyakit hati, belum apa-apa sama orang udah suzon, ya semua dikatain, yang benar cuma dia sendiri, nah itu bahaya. Jangan harap dia bakal dapat yang namanya karomah. Jauh. Ya. Jadi atas karomah ada yang lebih utama yaitu istiqomah. Karena nggak mungkin orang mencapai derajat karomah kecuali dia ada istiqomahnya dulu, kejahatan. Ya, rutin. Ya, sholatnya nggak tinggal. Ya, istiqomah sholatnya nggak pernah tinggal. Hajinya nggak tinggal, puasa full. Ya, yang sunnah dikerjain. Taklim nggak pernah bolos, apapun yang berbau istiqomah, mudah-mudahan selalu Allah tanamkan bagi semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini diterangkan bahwasanya ada satu hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab sami Rasulullah SAW. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwasanya beliau mendengar daripada Nabi Muhammad SAW ngomong. Yang ngomong Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar ngomong apa? Saya pernah dengar Rasulullah bilang, saya pernah dengar Rasulullah ngomong. Apa yang Rasulullah omongin? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung daripada niat. Apapun yang kita kerjakan semua tergantung daripada niat kita. Baik buruknya satu amalan tergantung daripada niat. Ya, sholat kita, puasa kita, ibadah kita, pergi haji, duduk di majelis, ya, semua tergantung daripada niat. Ya, kalau niatnya bagus, ya pasti dapat pahala yang bagus sesuai. Tapi kalau niatnya nggak bagus, ya dapatnya juga sesuai dengan apa yang dia
niatkan. Ya. Makanya ada pertanyaan, kenapa orang Islam, kita ini sebagai Muslim, ibadah paling lama umur kita berapa? 60, 70, paling lama tuh umur kita. Paling bagus 100 udah bonus banget udah itu. Ya. Kenapa umur kita yang pendek 100 tahun? Tapi Allah kasih kita hadiah keimanan dengan surga yang kekal abadi. Allah kasih kekekalan di dalam surga. Nggak ada nilainya, nggak bisa dibandingkan 100 tahun dengan seumur hidup. Selamanya. Ya. Atau orang kafir. Orang kafir meninggal, dia kafir misal 70 tahun atau 50 tahun dari kekafirannya. Tapi dia meninggal kenapa kekal di dalam neraka? Padahal dia kafirnya cuma 50 tahun misalnya. Atau 30 tahun atau sebentar sedikit. Atau 20 tahun meninggal dalam keadaan kafir, alhamdulillah. Tapi kenapa Allah kasih dia neraka yang kekal buat dia? Maka jawabannya apa? Jawabannya karena niatnya dia. Karena niatnya kita dan niatnya dia. Bagaimana? Seandainya kita dikasih umur panjang sama Allah 1000 tahun, kira-kira kita tetap sujud gak sama Allah selama 1000 tahun? Orang-orang yang beriman tetap sujud gak? Tetap, karena niat kita, iman kita abadi. Sampai mati kita bawa itu iman. Ya, sampai kita mati iman kita bawa. Sedangkan orang yang kafir sampai mati dia bawa itu kekafirannya. Gak ada niat sedikit pun buat dia untuk namanya beriman kepada Allah. Sedangkan kita yang beriman sama Allah gak ada niat di dalam hati kita untuk berpaling daripada keimanan kita dari Allah. Artinya niat kita ini sudah dicatat. Walaupun kita hidup 1000 tahun, kita tetap beriman. Kita yakin kita hidup 1000 tahun, tetap kita iman kita gak bakal berubah. Makanya walaupun umur kita pendek, tapi Allah kasih hadiah kita kekal di dalam surga. Antara niat. Itu sebaliknya ke orang-orang yang kafir. Dan setiap orang itu tergantung daripada apa yang dia niatkan. Semua orang punya niat, kita ini hadirnya semua punya niat masing-masing yang kita nggak tahu. Anak yang nggak tahu niat-niatnya antum-antumnya hadir apa, nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Ya kita sendiri. Baik anda sendiri yang hadir di sini duduk, ya niat anda sendiri. Dan antum nggak ada yang tahu. Setiap orang punya niat. Hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau dia niatnya karena Allah, kalau dia niat hijrah karena Allah, kalau dia niat berbuat baik karena Allah dan karena Rasulullah, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya karena Allah dan karena Rasulullah. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yasibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau niatnya karena dunia, kalau niatnya karena sesuatu yang berhubungan dengan dunia, harta, jabatan, tahta, maka atau karena perempuan, hadir majlis pengen dilihat perempuan, ibadah pengen dilihat perempuan supaya dibilang alim, supaya dibilang wah ini cara imam yang cakep nih, ya. Maka apa yang terjadi? Pak hijrah ila ma hajara. Maka hijrahnya niatnya tergantung kembali lagi kepada apa yang dia niat. Artinya apa? Mungkin dikasih sama Allah, mungkin dikasih. Ya, kita hadir majlis niat karena pengen ada makanan nih. Kita niatnya hadir majlis pengen dapat makan doang. Ya, ada agar, ada
besek. Misal, datang dia ke majelis. Memang Allah kasih, emang ada itu besek, benar, dapat. Tapi selain daripada itu nggak Allah kasih. Sesuatu yang lebih besar daripada itu nggak Allah kasih. Apa yang lebih besar itu Allah. Ridhonya Nabi Muhammad, ilmu yang manfaat, keberkahan. Banyak sesuatu yang lebih hebat daripada sekedar makanan yang kita dapat. Akhirnya kita nggak dapat karena niat kita di awal sudah besek. Apa mendingan niat cari besek dulu. Yang penting hadir. Sebab apa? Kalau kita nggak hadir, kita nggak tahu ternyata niat cari besek salah. Nah, gara-gara kita hadir, kok kita tahu ternyata yang benar itu kalau majlis jangan niat cari besek, tapi nyari ilmu, nyari ridha Allah, nyari ridha Nabi Muhammad, nyari ilmu Nabi Muhammad. Lagi yang kecil-kecil, ya alhamdulillah nih, ya bisa hadir majlis istimewa. Ya, emang yang namanya ikhlas itu harus dilatih dari kecil, ya, dari segini gini, ya, datang ke majlis, apa-apa, dari makan juga apa-apa, yang penting dia terlatih dulu, ya, terlatih buat hadir majlis, biar dia betah dulu di majlis. Kalau dia udah betah di majlis, besok hadir majlis nggak pakai suruh, di mana ada majlis dia datang. Kalau nggak hadir dia nggak betah. Karena apa? Karena hati dia udah terpaut sama majlis. Ya. Makanya pentingnya kita perbaiki ini, belajar perbaikinya. Ya. Sampai ulama itu ada ngarang kitab khusus kitabun niat. Ya, kitabun niat, kitab tentang menerangkan tentang niat. Di situ dituliskan kalau kita mau majlis niatnya apa aja, dikasih tahu supaya kita hadir majlis nggak salah nih. Ya, kita mau kerja, cari nafkah ibadah bukan? Buat keluarga. Ibadah kalau niatnya ibadah. Tapi kita nggak tahu, kita cuma kerja aja nggak niat, nggak dapat ibadahnya, nggak dapat ibadah. Kalau kerjanya kita cuma sekedar kerja pagi, tapi kalau kita berangkat kerja, kita niat, saya berangkat kerja niat nafkahin buat keluarga, karena ibadah, niat buat supaya banyak, supaya kita bisa ibadah lebih khusyuk lagi, supaya kita bisa bersedekah dengan adanya duit, kita bisa bersedekah, niat segala macam niat-niat yang baik karena Allah, maka itu baru dihitung sebagai ibadah. Kalau cuma kerja pergi pagi pulang malam, nah ini nggak masuk ibadah, bukan ibadah, cuma pekerjaan biasa, nggak ada nilainya di sisi Allah. Wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man talaba ilma li yumariya bihi sufaha aw yukamira bihi ulama aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allah ta'ala. Ini bahaya. Niat lagi, balik lagi ke niat, ya. Wa an Ka'ab bin Malik, dari Ka'ab bin Malik. Ini hadis yang meriwayatkan namanya sahabat Ka'ab bin Malik, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah pernah ngomong, man talabal ilma liyumaliya bil sufaha. Orang yang menuntut ilmu niatnya dia untuk mendebat orang-orang bodoh, ya. Artinya kita nyari ilmu, datang ke majlis, niatnya apa? Supaya kita di luar ketemu orang yang nggak pernah majlis, kita bisa bertantang tenteng, ya, bisa ngadu ilmu sama dia. Lu nggak tahu, salah tuh, nggak benar tuh, begini, atau yuka birabihil ulama, atau mau sombong-sombongan sama ulama, bahwa dia lebih alim, saya lebih pintar, ngejatuhin ulama sana, ngejatuhin ulama sini, au yasrifa bi wujuhan nasli, atau dia pengen orang itu fokus sama dia, pengen orang itu cuma ngajinya sama dia, atau dia cuma pengen orang atau dia pengen dikenal sama orang, orang dia
wah ini hebat, ini ulama, ini bagus, ini cakep. Apa yang terjadi? Ada Allah. Nah ini bahaya. Jadi kalau kita ngaji niatnya buat sombong-sombongan, ya kita ngaji niatnya buat pamer, ya supaya dibilang alim, supaya dibilang pintar, supaya dibilang hebat, ya maka ini sama Allah diancam bakal dimasukkan ke dalam neraka. Dan ini terjadi zaman sekarang banyak orang yang mengaku ulama tapi bertingkat nggak selayaknya sebagai ulama. Akhawfu minad dajjal, akhawfu innallaha minad dajjal, an ulama seperti Rasulullah. Moga-moga Rasulullah SAW. Rasulullah lebih takut daripada dajjal. Ada yang lebih Rasulullah takutin daripada dajjal. Apa yang Rasulullah takutin? Yang lebih Rasulullah takut yaitu ulama suh, ulama yang jelek, ulama yang mana dia nuntut ilmu cuman buat sombong-sombongan, cuman buat dipandang orang, cuman buat dibilang alim. Ya, maka ini Rasulullah lebih takut daripada dajjal. Dajjal ini datang bawa fitnah. At-tarhib min katmil ilmi wa min ayya'lama wa la ya'mal. Wallahu a'lam bishawab. Sebaik-baiknya perkataan sedikit tapi manfaat. Sedikit tapi manfaat. Dibandingkan kita panjang ngomong lebar ke sana kemari, nggak ada manfaat, malah banyak ketawa. Lupa sama ilmunya, akhirnya yang bawa rumah bagian itunya doang. Karena kebanyakan ketawa. Wallahu a'lam. Amin.